Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjaya Marta. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sanjaya. Terus kedua Meliana Rahmawati, yang ketiga Handri Rahma Pradani. Di sini saya akan menerangkan tentang minyak bumi. Ya, berikut ini adalah skema pembahasan dari minyak bumi. Sebagian yang akan saya jelaskan di antara lain adalah satu, definisi, yang kedua, pembentukan minyak bumi, yang ketiga, komposisi minyak bumi, yang keempat, produk minyak bumi, yang kelima, komposisi. Ya, saya akan menekankan ke komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu terdiri dari senyawa hidrokarbon dan senyawa non-hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sendiri terdiri dari 6, yaitu seri parafin, seri olefin, seri naften, seri aromatik, seri diolefin, dan seri siklik. Yang dari senyawa non-hidrokarbon tersendiri terdiri dari 4, yaitu senyawa sulfur, nitrogen, oksigen, dan logam. Ya, di sini saya akan menerangkan komposisi minyak bumi dari senyawa hidrokarbon. Yang akan saya terangkan adalah seri aromatik dan naftalen. Untuk saya sekarang akan menekankan ke seri aromatik dan naftalen akan diterangkan oleh teman saya. Dari seri aromatik tersendiri itu adalah biasanya dilambangkan oleh CnH2n6. Nah, seri aromatik ini adalah pengertiannya adalah hidrokarbon aromatik yang disingkat biasanya delta H, adalah hidrokarbon. Struktur molekulnya yang menggabung satu atau lebih yang berbentuk planar dari 6 atom karbon yang berhubungan oleh elektron-elektron yang terdelokasi dan jumlahnya sama. Seperti jika terdiri dari ikatan kovalen tunggal dan ganda. Saya Melinia Rahmani Putri, NIM 62. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hidrokarbon. Setiap struktur mengandung 6 karbon. Itulah yang dinamakan struktur hidrokarbon. Kita menyebut struktur cincin terkadang terbuat dari lebih dari satu cincin sebagai senyawa siklik. Ketika suatu hidrokarbon mengandung satu atau lebih ikatan rangkap, dan oleh karena itu tidak mengandung jumlah maksimum hidrogen, ia diketahui tidak jenuh. Kualitas hidrokarbon aromatik yang tidak jenuh adalah istimewa. Ikatan rangkap pada senyawa ini tidak tetap di suatu tempat. Elektron yang membentuk ikatan rangkap didelokalisasi dan dapat bergerak dari atom induk ke atom induk yang lainnya. Sifat siklik dari hidrokarbon aromatik memungkinkan ikatan ini untuk bolak-balik antara atom semuanya dalam bidang yang sama. Atom bukan hanya karbon, karena kadang-kadang struktur cincin mungkin termasuk nitrogen, oksigen, maupun belerang. Hidrokarbon aromatik diketahui sulit dipecahkan dalam reaksi kimia. Tidak seperti hidrokarbon alifatik, aromatik tidak mudah mengalami reaksi adisi, di mana unsur ditambahkan ke dalam struktur. Contoh dari hidrokarbon adalah benzena yang memiliki formula C6H6. Setiap karbon terikat pada 2 karbon lain dan 1 hidrogen. Ya oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita membahas tentang aspalten. Jadi aspalten ini adalah zat molekuler yang berbarengan dengan resin dan juga hidrokarbon yang terdapat dalam minyak mentah. Nah, jadi aspalten ini pertama kali diciptakan oleh Bruce Gould, yaitu pada tahun 1873, dan dia terinspirasi dari residu yang terdapat pada menara distilasi, dan itu membuat suatu bitumen itu yang memiliki sifat seperti aspal, makanya dinamakan aspalten. Ya, aspalten ini sangat menarik buat di dunia industri karena tingkat pengendapannya yang cukup tinggi. Jadi biasanya pada sumur-sumur yang dibor pada awal itu biasanya akan dibor lagi karena endapan dari aspalten ini sangat mengganggu. Nah, untuk terjadinya pengendapan itu yang pertama biasanya itu pada alat-alat bor. Nah, itu terjadi karena ada perubahan kesetimbangan termodinamika, dan itu menyebabkan zat non partikel itu jadi bertumbukan sehingga akan terbentuk suatu agregat yang menyebabkan suatu pengendapan. Nah, untuk selanjutnya adalah komponen dari aspalten itu sendiri. Komponen untuk aspalten yang utama itu adalah hidrogen dan juga karbon, dan untuk komponen yang lainnya itu ada juga sulfur,
terus juga ada Fe, vanida, dan lain-lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya dan rekan saya dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.